Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifudin dari UPT SMA Negeri 3 Parepare. Perkenalkan, nama saya Isran dari UPT SD Negeri 55 Parepare. Perkenalkan, saya Nur Ernianti dari UPTD SD Negeri 35 Parepare. Dan perkenalkan, nama saya Widya Hasuti dari UPTD SD 54 Kota Parepare. Kali ini kita akan melakukan praktek coaching yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Ada nanti yang sebagai coach, coaching, dan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Isran. Bagaimana kabar hari ini Bu Erni? Alhamdulillah baik Pak. Oh, Alhamdulillah. Nah Bu Erni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erni. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, coaching kita pada hari ini ada coach dan coachee. Saya akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching dan kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya mampu hadir secara penuh, bagaimana juga saya bisa mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif masalah yang disampaikan oleh coachee, kemudian bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya Pak. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin membantu coach saya nantinya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Dengan demikian dulu ya Bu, observasi kali ini silakan Ibu lakukan coaching terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tadi waktu selesai mengajar, saya melihat WA dari Bu Widya, katanya ada yang ingin disampaikan. Iya Ibu, saya mau cerita tentang permasalahan kelas saya di kelas 4 ini yang saya hadapi sekarang itu. Kalau boleh tahu, masalah apa yang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu, di kelas saya yang saya hadapi saat ini sangat berbeda dengan kelas 4 yang lalu yang sekarang sudah kelas 5. Saya lihat kelas 4 yang ini itu kurang aktif dalam pembelajaran, malas bertanya, kemudian tidak ada umpan balik dari siswa saya saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi di sini saya dapat garis bawahi bahwa siswa Ibu sekarang kurang antusias dalam belajar ya Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita pada siang hari ini apa yang Ibu diharapkan? Jadi saya sih berharap Bu kalau nanti setelah percakapan kita ini ada solusi bagaimana nanti di kelas saya siswa saya juga bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti yang saya hadapi pada kelas yang lalu, kelasnya yang sudah di kelas ini. Jadi harapannya Ibu Widya ingin suasana kelas Ibu yang sekarang sama seperti waktu kelas 4 yang sudah naik kelas 5. Nah, sekarang menurut Ibu Widya, bagaimana sebenarnya kondisi kelas yang ideal? Menurut saya sih Bu, kondisi kelas khusus dalam pembelajaran itu yang awalnya pasti pelajaran itu terlihat hidup, ya. Jadi siswa saat dia tidak mengerti mengajukan pertanyaan, saat saya memberi pertanyaan pemantik
mereka bisa menjawab. Kemudian ada umpan balik antara siswa dan gurunya, seperti itu. Baik Bu, jadi intinya suasana belajar yang ideal menurut Ibu Lydia itu pembelajaran itu aktif, anak-anak aktif bertanya, ketika Ibu Lydia memberikan pertanyaan, anak-anak juga aktif menjawab, seperti itu Bu. Iya, Bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi kelas Ibu sekarang? Iya Bu, jadi kondisi kelas saya yang saya hadapi ini sepertinya kurang hidup. Kenapa? Karena saya lihat siswanya diam-diam semua Bu. Dulu waktu di kelas 4 sebelumnya itu ada beberapa yang aktif, namun juga ada yang pasif. Tapi yang saya lihat ini lebih banyak, bukan lebih banyak, malahan hampir semua pasif. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau menjawab. Kalau saya misalnya memberi pertanyaan, tidak ada yang mengumpan menjawab pertanyaan saya, seperti itu Bu. Jadi seperti itu ya Bu. Melihat kondisi itu bagaimana reaksi Ibu Lydia? Ya, kalau pada saat saya mengajar kemudian siswa saya seperti itu, biasa saya merasa kesal, kecewa, karena saya mengharapkan pembelajaran yang hidup, terus ada beberapa umpan balik dari siswa. Ya, biasa saya merasa kesal dan marah, tapi tidak sampai marah bagaimana Bu, karena saya juga orangnya kan biasanya tidak bisa marah, jadi saya kadang pasrah saja dengan keadaan. Oke, baik. Perasaan yang Ibu Lydia hadapi itu wajar Ibu rasakan. Nah, kira-kira adakah yang sudah Ibu pikirkan atau adakah gambaran dari Ibu kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar suasana kelas Ibu itu bisa aktif? Bagaimana ya Bu? Saya mungkin bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Mungkin saya juga bisa memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih memfokuskan siswanya, seperti jadi mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara aktif. Kemudian saya juga berpikir Bu untuk melakukan semacam ice breaking atau permainan-permainan supaya mereka lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan beberapa metode untuk membuat pembelajaran di kelas Ibu menjadi aktif. Nah, selain itu masih adakah kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar siswa Ibu lebih aktif lagi di dalam kelas? Apalagi ya Bu? Oh iya, mungkin saya bisa lebih mengontrol diri saya. Kemudian saya juga harus memahami kebutuhan siswa saya Bu. Apa yang mereka inginkan, cara belajar bagaimana yang dia inginkan. Kemudian saya sepertinya mau lebih banyak bertanya lagi dengan rekan sejawat, terutama wali kelas 3 yang sudah mengajarkan siswa saya ini di kelas 4 sekarang. Oke, baik Bu. Jadi selain metode yang harus Ibu gunakan secara bervariatif, Ibu juga akan meminta bantuan dari rekan sejawat, terutama wali kelas sebelumnya, untuk menanyakan kondisi siswa ini yang sekarang. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan ini rencana Ibu? Kalau saya sih Bu, maunya secepatnya, tapi ya karena hari ini sudah hari Sabtu, insya Allah pada pembelajaran di hari Senin nanti saya akan mulai melakukan apa tadi yang saya cita-citakan untuk saya laksanakan di kelas saya. Oke, baik Ibu Lydia. Jadi kira-kira apa yang Ibu Lydia dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Wah, luar biasa percakapan kita hari ini Bu Erni. Jadi saya sudah merasa mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi tadi. Pemikiran saya juga sudah terbuka dan tercerahkan atas pembicaraan yang kita lakukan tadi. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah menemukan beberapa solusi yang dapat Ibu lakukan. Selanjutnya saya akan menunggu kabar dari Ibu bagaimana reaksi siswa Ibu setelah Ibu melakukan strategi-strategi yang Ibu lakukan tadi. Baik Bu Lydia, kapan kita bisa coaching lagi seperti pada siang hari ini? Wah, kalau saya sih sebenarnya Bu, setiap ada masalah ininya coaching kembali sama Ibu. Semoga Ibu juga punya waktu untuk mendengarkan masalah-masalah dari saya. Iya Bu, tentunya.
semoga suasana kelas Ibu kedepannya lebih baik, siswa Ibu lebih aktif, dan Ibu bisa merasakan seperti pada saat siswa Ibu sebelumnya. Itu harapan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Ibu. Sebelum saya permisi dulu ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam, Pak Yusran. Wah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Widya? Iya, Pak, sudah. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan begitu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak. Saat saya melakukan coaching dengan Ibu Widya tadi, saya telah menggunakan alur tirta, di mana saya menanyakan apa tujuan Ibu Widya, mengajak saya berbincang. Kemudian saya juga telah mengidentifikasi masalah yang Ibu Widya hadapi, dan saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar Ibu Widya mampu mengungkapkan rencana aksi yang dapat beliau lakukan atas permasalahannya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab, bagaimana saya tadi menanyakan kapan Ibu Widya dapat merealisasikan rencana yang beliau sampaikan tadi, Pak. Oh, oke Bu. Menurut saya sebagai observer coaching, tadi Ibu Widi dan Ibu Erni sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu Erni sudah berusaha menggali potensi dan memberi pertanyaan kepada Ibu Widi, sehingga Ibu Widi menemukan solusi dari permasalahan dari coaching juga tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup kompetensi, pada apalagi yang ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan, Pak, bagaimana saya lebih bisa melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta agar pada coaching-coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi, Pak. Oh itu ya Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik Bu. Iya, Pak. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam, Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Widya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, jadi tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama present, jadi hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Iya Pak, jadi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, dan juga saya rasa juga perlu dikembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu ya, kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Oke, jadi indikator yang saya ingin
inginkan adalah bagaimana saya sebagai coach bisa memberikan solusi atas dan menemukan langkah-langkah atas permasalahan yang coach saya hadapi. Demikian dulu ya Bu Widya ya, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, tadi katanya melalui chat WA Ibu Erni ada yang mau dibicarakan. Iya betul Ibu, saya ingin membicarakan kondisi kelas saya sekarang Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh bisa. Oh masalah kelas, ada apa di kelas Ibu? Begini Bu, kondisi kelas saya sekarang itu kurang kondusif Ibu, karena siswa saya suka sekali saling mengejek dan saling membuli, bahkan sampai memukul temannya Ibu. Oke Bu Erni. Jadi karena waktu kita ini singkat, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita siang hari ini, saya berharap nantinya saya mampu menemukan solusi agar supaya kondisi kelas saya bisa aman, kondisi siswa saya tidak saling mengejek lagi Ibu. Oke, jadi yang Ibu harapkan kondisi kelas yang tenang dan aman. Betul, iya Ibu. Oke, menurut Ibu Erni, seberapa penting sih untuk menjaga agar kelas kita itu bisa terasa aman dan tenang? Sangat penting untuk menurut saya itu sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang aman, tertib, karena ketika suasana kelas itu aman, tenang, maka juga akan menunjang proses pembelajaran supaya lebih efektif Ibu, seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti itu, bagaimana situasi kelas yang Ibu Erni hadapi saat ini? Situasi kelas saya sekarang Ibu, siswa saya itu suka saling mengejek. Nah, ketika sudah capek diejek oleh temannya, ada yang sampai memukul temannya karena sudah capek diejek, dibully, seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke. Kalau suasana kelas seperti itu, ada siswa yang mengejek, membuli dan sebagainya, bagaimana reaksi dari Ibu Erni? Kadang saya sudah terbawa emosi juga, karena kan saya sudah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, tetapi mereka mengulangi lagi Bu perilaku tersebut. Oke, kalau kondisi kelas seperti itu, lalu kira-kira Ibu menginginkan apa sih yang Ibu inginkan untuk kondisi kelas Ibu selanjutnya? Saya menginginkan Bu, siswa saya itu merasa mereka itu bersaudara ketika berada di sekolah. Ketika mereka menganggap temannya sebagai saudara, pasti tidak akan lagi ada yang saling memukul, saling mengejek, seperti itu Bu. Jadi dari yang saya dengarkan tadi, intinya Ibu mau kalau suasana kelasnya menjadi aman. Iya betul Ibu. Oke. Kalau sekarang kondisi kelas Ibu seperti itu, masih seperti itu, kira-kira apa yang Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki kondisi kelas Ibu yang kita inginkan? Saya akan terus menasihati murid-murid saya agar tidak melakukan hal tersebut, dan ketika mereka melakukan hal tersebut, saya akan selalu berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan teknik segitiga restitusi agar murid-murid saya mampu belajar dari kesalahan yang mereka buat Ibu. Oke, bagus sekali ya Ibu Erni atas solusinya tadi. Kira-kira ada lagi tidak cara agar Ibu Erni bisa menghadapi siswa-siswa yang suka membuli? Sempat terpikirkan Bu, saya ingin memberikan edukasi kepada murid-murid saya tentang bahaya bullying itu sendiri, karena mungkin mereka menganggap ini hanya lelucon, tapi yang berdampak buruk jika mereka terus melakukan. Makanya penting untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini dampaknya ketika kalian selalu melakukan hal tersebut, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Ibu Erni solusi yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang bullying di kelas ini? Kalau seperti itu, kira-kira kapan waktunya Ibu mau menerapkan hal itu? Secepatnya Bu, karena kan ini kondisi tidak baik jika terus-terusan terjadi. Nah, secepatnya saya akan melakukan hal
tersebut, dan mungkin saya juga akan meminta bantuan oleh rekan sejawat, contohnya guru agama, untuk menjelaskan kepada anak-anak bagaimana ketika kita berperilaku tidak baik kepada teman, seperti itu Bu. Jadi ibu mau secepatnya ya? Iya, betul. Jadi ibu juga perlu bantuan dari teman sejawat. Iya, Bu. betul Ibu. Iya. Oke Bu Erni, sampai titik ini kira-kira apa yang sudah ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita pada siang hari ini, saya mampu menemukan solusi bagaimana menangani masalah siswa saya sekarang. Atas bantuan Ibu, saya juga mampu menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan agar pemuda di kelas saya bisa hilang Bu. Ya, wah alhamdulillah kalau begitu Bu Erni. Iya Bu. Jadi kira-kira saya mau tahu bagaimana sih perkembangan murid-murid ibu nanti di kelas setelah ibu menerapkan tadi yang ibu katakan. Apakah mungkin kita bisa melakukan coaching pada minggu depan atau kapan misalnya? Bisa Bu, nanti coaching berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan siswa saya setelah saya memberikan edukasi tentang pembulian Ibu. Wah, saya tunggu ya Bu Erni. Iya Bu. Terima kasih loh sudah menjadikan saya coach. Saya juga berterima kasih Ibu atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Oke. Iya Bu. Tadi saya sudah mengamati Bu Widya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Erni. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Begitu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching. Yang sudah saya lakukan tentunya saya sudah menerapkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan menanyakan tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya rasa sudah terpenuhi. Kemudian saya sudah bisa menggali coaching, bisa mencari apa inti permasalahannya, dan membuat coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ada. Oke Bu Widya, menurut saya sebagai observer coaching tadi, Bu Erni dan Bu Widya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses alur tirta. Dan Bu Widya juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erni sehingga Bu Erni mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, oke Pak. Jadi sebelumnya saya merasa bersyukur karena Bapak sudah menilai seperti itu tadi. Saya sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, yang saya ingin kembangkan tentunya saya ingin lebih memahami lagi bagaimana itu alur tirta dalam melakukan coaching. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching-coaching selanjutnya seperti itu. Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Iya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Bagaimana kabarnya Pak? Wah, alhamdulillah kabar baik. Oke, baik Pak. Pada siang hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Arifudin. Nah, sebelum memulai coaching Bapak pada siang hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bisa Pak? Oh, silakan Ibu. Oke, baik Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan kepada Bapak rubrik penilaian coaching pada hari ini. Kemudian pada coaching hari ini saya akan mengamati coach dan coachee nantinya, dan saya akan melihat
apakah Bapak telah menerapkan alur tirta pada percakapan coaching Bapak nantinya? Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ingin sampaikan ke Bapak itu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah saya harus hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik Pak. Jadi Bapak akan berusaha hadir secara penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot juga nantinya. Nah, apa kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti? Kalau persoalan kompetensi yang spesifik yang kami ingin kembangkan adalah itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak. Nah, saya ingin ingatkan kembali pada proses coaching nanti Bapak harus menerapkan prinsip coaching, yakni diantaranya kemitraan, proses yang kreatif, dan maksimalkan potensi coaching nantinya. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nantinya? Saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Oke, baik Pak. Demikian pra-observasi kita pada siang hari ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Arifudin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Yusran. Saya perhatikan Pak Arif setelah mengajar di kelas 10C agak murung mukanya. Kenapa Pak? Iya Pak, itulah yang mau saya cerita ini Pak. Bagaimana saya tidak murung. Saya sudah semangat ingin mengajar di kelas itu, tapi murid-muridnya malah lebih asik dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang main game, ada yang bercerita dengan temannya yang lain, dan ada juga yang bahkan lebih senang tidur-tiduran di kelas. Padahal jam pelajaran saya sudah mulai. Jadi murid-murid di kelas Bapak ajar tadi lebih asik dengan kesibukan masing-masing daripada memperhatikan Bapak ya? Iya Pak, mereka lebih asik dengan kegiatan lain dan sepertinya tidak termotivasi untuk belajar matematika. Oke Pak Arif. Karena percakapan ini singkat, jadi Bapak ingin dapatkan apa dari pembicaraan kita ini Pak? Saya ingin murid-murid saya menjadi lebih fokus, lebih semangat, dan lebih termotivasi saat belajar matematika Pak. Walaupun jam pelajarannya berlangsung di jam-jam kritis di siang hari. Itu Pak. Menurut Pak Arif, murid-murid yang termotivasi untuk belajar yang bagaimana sih Bapak inginkan? Kalau menurut saya Pak, murid-murid yang termotivasi itu ditunjukkan dengan sikap mereka yang datang lebih hadir di kelas tepat waktu, meninggalkan semua kesibukan yang tidak berkaitan dengan pelajaran, atau bisa juga dengan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap apa yang sedang dipelajari. Begitu Pak. Oh gitu. Jadi intinya Bapak ingin menampakkan sikap ingin belajar siswa ya Pak? Iya Pak. Kalau idealnya sebuah kelas seperti itu sebetulnya bagaimana motivasi belajar murid Bapak sekarang ini? Kalau motivasi belajar mereka bisa dikatakan sangat rendah Pak. Sebagian besar murid-murid masih lebih tertarik bermain gadget atau melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, apalagi pelajaran hitungan di jam-jam pelajaran kritis. Gitu Pak. Oke, kalau situasi kelas Bapak seperti itu, bagaimana reaksi Bapak atas kamu menghadapi hal seperti itu? Biasanya sih agak kesal Pak, jengkel, tapi masih bisa ditahan begitu. Bahkan terkadang saya harus menegur mereka dengan suara agak besar agar mereka mau memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Pak. Oke. Kalau suasana kelas yang seperti Bapak inginkan, bagaimana seperti itu Pak? Kalau suasana kelas Pak, saya menginginkan suasana kelas yang kondusif, tertib, tidak apa-apa mereka ribut, asalkan itu berhubungan dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Artinya mereka mau melibatkan diri atau terlibat dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.
Jika sekarang ini suasana kelas Bapak masih seperti itu, apa Bapak pikirkan agar kelas menjadi tertib, Pak? Apa ya Pak ya? Mungkin cara saya mengelola kelas yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Lebih memusatkan perhatian kepada murid, ataukah bisa juga memberikan permainan yang memacu minat belajar mereka, ataukah melakukan ice breaking ketika suasana kelas dianggap sudah membosankan agar murid kembali fokus untuk belajar. Ada lagi Bapak yang bisa lakukan? Ada selain itu tadi? Ya, mungkin saya harus lebih bisa mengontrol diri agar lebih tenang menghadapi murid-murid Pak, memahami kebutuhan mereka dan meminta pendapat dengan rekan sejawat di sekolah, dan tentunya mungkin saya harus lebih semangat lagi dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Itu saja Pak. Jadi kapan Bapak bisa menerapkan hal itu Pak di kelas? Insyaallah mungkin pada pertemuan selanjutnya Pak, karena saya mengajar 2 kali dalam sepekan di kelas itu. Insyaallah saya akan mencoba melakukannya. Jadi baik Pak, di titik ini apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini sejak tadi tadi? Kalau sekarang Pak, perasaan saya sekarang lebih plong lagi Pak, karena ada teman untuk berbagi. Pikiran saya juga jadi lebih terbuka dalam mengelola kelas dan bagaimana mengarahkan murid-murid untuk lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Saya jadi lebih tercerahkan lagi dalam menghadapi murid-murid di dalam kelas Pak. Itu yang saya rasakan. Oh iya Pak. Jadi kapan lagi kita bisa coaching ini lagi Pak seperti ini? Kalau bisa sering-sering saja Pak. Atau kalau tidak memberatkan boleh setiap saya punya masalah saya akan menelpon ke Bapak untuk meminta waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Bagaimana Pak? Oh iya. Baik Pak, terima kasih telah mau coaching dengan saya. Semoga kelas Bapak dapat kondusif dan murid-murid tetap semangat dalam belajar. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, Pak Yusran, Bapak telah melakukan coaching dengan Pak Arifudin dan saya sudah mengamati. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca coaching Bapak tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Oh iya, tadi coaching yang sudah lakukan dengan Pak Arif, saya sudah lakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali, coach bisa menceritakan permasalahan dan mendapatkan solusinya. Oke, baik Pak Yusran. Menurut pengamatan saya tadi, Pak Yusran dan Pak Arifudin proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Pak Yusran juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Arifudin, sehingga Pak Arifudin juga mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi pada saat melakukan coaching selanjutnya? Oh ya, kalau kompetensi yang ingin dikembangkan seperti itu, kami ingin memahami lagi bagaimana proses kita, sehingga nanti pada saat coaching selanjutnya dapat dilakukan coaching yang lebih baik seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Yusran atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga pada coaching selanjutnya Bapak bisa menjadi coach yang lebih maksimal terhadap coaching. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Widya. Oke, bagaimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Nah, Pak Arif, karena hari ini kita akan melakukan coaching, Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Yusran. Sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Arif. Pertama-tama, saya akan menyampaikan apa yang menjadi rubrik penilaian pada coaching yang nanti Bapak akan lakukan. Baik Pak, jadi coaching kita pada hari ini
Coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Masih ingat ya Pak, prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Bapak, kira-kira apa yang Ibu mau, kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan pada coaching kali ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama adalah bagaimana saya hadir secara utuh terhadap coaching. Kemudian bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana saya kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak lakukan pada coaching? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Begitu. Oke. Sudah sesuai ya Pak. Jadi Bapak sudah boleh melakukan coaching dengan Pak Isran. Silakan Pak dilanjutkan coachingnya nanti. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ada waktunya sebentar Pak. Saya ingin bicara sama Bapak. Iya, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Ada apa Pak? Gini Pak, saya lagi pusing, butuh teman bicara. Oh, seperti itu ya. Silakan Pak. Untuk pertemuan kita saat ini, Bapak mau cerita tentang apa? Ini Pak, saya mau cerita tentang siswa saya yang sering bermasalah dalam kelas. Oh, seperti itu ya. Jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan ini? Jadi saya harap ini dalam pembicaraan kita saya dapat mendapat solusi atas masalah yang saya bisa sampaikan, mengambil langkah yang tepat bagaimana mengatasi siswa yang selalu berbuat masalah di dalam kelas Pak. Oh, jadi ada siswa yang selalu berbuat masalah dan itu membuat Bapak merasa bingung bagaimana cara mengatasinya ya? Menurut Bapak, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan pertemuan ini? Oh, saya berharap dari pembicaraan kita nantinya bisa mempunyai solusi atas masalah saya tadi Pak. Saya bisa mengambil langkah yang tepat bagaimana mengatasi siswa yang berbuat masalah tersebut. Seperti itu. Silakan Pak, mumpung sedang tidak ada kegiatan lain, mudah-mudahan saja pembicaraan kita ini bisa memberi pencerahan buat Bapak. Nah, sekarang sebelum saya mau bertanya, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Sepertinya saya masih di angka 3 dan 4 Pak. Saya benar-benar bingung. Saya rasa saya lakukan berangkat tersebut semua tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Pak. Maksud dari tidak mendapatkan hasil yang memuaskan itu yang bagaimana Pak? Saya merasa saya lakukan ini Pak tidak ada keberhasilan. Mulai saya dari menasehati, menegur dengan baik-baik, menegur dengan agak keras, dan bahkan itu tetap tingkahnya tetap membuat keonaran di kelas, bahkan membuat perkelahian di kelas. Temannya merasa terganggu sehingga proses pembelajaran di kelas kami Pak sepertinya tidak bisa maksimal selama anak itu masih ada di dalam kelas itu Pak. Oh, seperti itu. Jadi Bapak sudah menegur ya dan menasehati, tetapi tetap saja siswa tersebut mengulangi kesalahannya. Iya Pak, malah seringkali kami tegur Pak. Nah, sekarang apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak? Sebenarnya saya sudah berkoordinasi dengan orang tua wali. Orang tuanya saya sudah bicara dengan orang tua melalui telepon. Ternyata anak tersebut memang
sudah tidak tinggal dengan orang tuanya sudah berpisah. Anak itu sebenarnya orang tuanya broken home dan dititipkan ke neneknya, sehingga anak itu tidak mendapat perhatian karena orang tuanya sudah menjadi rantau. Dan informasi yang telah mendapatkan bahwa keadaan sehingga saya tak dapat memetakan kebutuhan siswa tersebut. Dia butuh kasih sayang, rasa ingin diterima, makanya dia sering mengganggu karena dia kurang perhatian, Pak. Nah, sekarang Bapak sudah tahu tentang kebutuhan belajar dari anak tersebut, dan Bapak juga sudah tahu apa penyebab sehingga anak tersebut melakukan kenakalan. Lalu, usaha apa yang ingin Bapak lakukan? Sepertinya Pak, setelah saya mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan, saya berusaha mengubah posisi kontrol saya, karena selama ini saya telah menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak ingin mengubah posisi kontrol Bapak. Posisi kontrol apa yang menurut Bapak akan lakukan? Jadi seperti ini saya akan mengubah posisi kontrol saya dari pembuat merasa bersalah menjadi membuat kontrol tim, teman dan manajer, Pak, kepada anak itu. Wah, hebat sekali Bapak ini. Jadi Bapak akan beralih ke posisi mengubah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah menjadi posisi kontrol teman dan manajer. Jadi, apalagi rencana Bapak selanjutnya? Atau apa yang perlu Bapak kembangkan selanjutnya? Ya, selain saya tadi mengubah posisi kontrol dari membuat merasa bersalah menjadi posisi kontrol teman dan manajer, saya berencana akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak itu, Pak. Wah, hebat sekali Pak kalau sampai Bapak menggunakan segitiga restitusi. Jadi selain mengubah posisi kontrol Bapak juga akan melakukan segitiga restitusi ya? Jadi apa yang kira-kira menjadi kendala Bapak untuk mewujudkannya? Sepertinya ini Pak, persoalan masalah waktunya. Saya masih terlalu sibuk mempersiapkan soal penilaian akhir semester, belum lagi harus penyelenggaraan laporan yang ada di sekolah. Bahkan kami juga sebagai operator aset di sekolah butuh banyak waktu, Pak. Bagaimana Bapak akan mengatasi masalah waktu tersebut? Ini sepertinya saya akan kembali melakukan membuat agenda setiap minggu untuk minggu ini supaya semuanya saya bisa lakukan dengan tepat waktu, Pak. Bagus Bapak. Jadi dengan adanya jadwal Bapak bisa mengatur waktu dengan baik, dapat melihat mana yang perlu diprioritaskan. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berkomitmen Pak, setidaknya saya bisa mencapai angka 8 dari skala keberhasilan yang saya tetapkan. Siswa saya dapat memiliki motivasi intrinsik dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif di kelas kami dan positif. Luar biasa Bapak. Jadi kapan rencana aksi ini akan dilakukan Pak? Saya akan membuat agenda dulu Pak, karena sepertinya saya akan agendakan minggu depan Pak, karena ini sudah hari Sabtu, jadi saya harus mengagendakan minggu depan. Luar biasa Bapak ya, salut dengan komitmen Bapak. Oh iya, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan? Tentu kami butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah dan teman-teman rekan sejawat agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mantap Bapak. Semoga ini menjadi komitmen Bapak bisa tercapai dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktunya karena telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Oke Pak Arif, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Oke, jadi tadi Bapak sudah melakukan praktek coaching ya? Iya. Nah sekarang sebelum saya menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi yang saya lakukan dengan Bapak pada saat melakukan coaching dengan Pak Yusan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Coaching ini sudah saya lakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali, coach bisa menceritakan permasalahan dan
menemukan sendiri solusinya. Begitu Bu. Oke, saya rasa apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan penilaian yang saya lakukan tadi, Pak. Jadi tadi saya sudah melihat Bapak sudah melakukan menjadi seorang coach yang baik karena sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi Pak Yusran sebagai coach Bapak itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu, Pak. Kemudian Bapak juga sudah sesuai dengan prinsip coaching dan saya rasa sudah bagus ya Pak. Nah yang terakhir ini Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Apa yang ingin selanjutnya Bapak kembangkan seperti itu? Ya, kalau yang ingin saya kembangkan Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah bagaimana cara memahami proses tirta ini lebih dalam lagi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi terhadap coach saya gitu. Oke, bagus sekali Pak Arif. Tetap semangat ya. Semoga Bapak bisa menemukan apa yang Bapak harapkan tadi dan pada coaching selanjutnya Bapak bisa lebih bagus lagi menerapkan menerapkan alur tirta dan prinsip coaching yang baik. Iya Pak Arif, oke terima kasih atas waktunya. Semoga sehat terus ya Pak. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.